Buronan korupsi minyak mentah Riza Khalid terus diburu. Polisi telah menerima red notice dari Interpol terkait Riza Khalid. Saat ini, polisi berkoordinasi dengan institusi di dalam dan luar negeri setelah red notice tersebut terbit. NCB akan mendukung langkah penegakan hukum terkait Riza Khalid. Interpol red notice atas nama Muhammad Riza Khalid atau disebut MRC telah terbit pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2026 atau seminggu yang lalu. Dan setelah terbitnya red notice, kami menindaklanjuti upaya yang dilakukan oleh Set NCB Interpol Indonesia melakukan koordinasi tentunya dengan counterpart, baik counterpart asing maupun counterpart yang berada di dalam negeri, kementerian maupun lembaga. Sebelumnya Riza Khalid ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang minyak. Bersama 18 tersangka lainnya, komplotan pencuri uang rakyat itu merugikan uang negara hingga 285,1 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Bukan tokoh oposisi, tapi beliau bertemu dengan tokoh-tokoh nasional yang memiliki kepedulian di bidangnya masing-masing. Inilah cara Bapak Presiden selama ini juga berkomunikasi, ada yang terbuka, ada yang tertutup dalam rangka berdiskusi, menerima masukan, sekaligus memberikan penjelasan juga terhadap program yang sedang dijalankan oleh pemerintah dan oleh Bapak Presiden yang semua berorientasi kepada kepentingan bangsa dan negara, kepada kepentingan masyarakat. Lihat aja mas tokohnya mas. Siapa aja mas? Siapa aja mas? Tokoh orang parpol gitu mas? Oh juga banyak. Tokoh parpol tidak ada. Jadi kemarin tokoh kepemiluan, Prof. Siti Suhro, kemudian juga tokoh pemberantasan korupsi, mantan ketua KPK Bapak Abraham Samad, dan juga tokoh polisian, mantan Kabar Reskrim Bapak Susno. Ada beberapa yang nanti juga akan terus kita lanjutkan dengan tokoh-tokoh yang lain. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada rekan-rekan media yang telah lagi-lagi memenuhi undangan kami untuk konferensi pers pada kesempatan kali ini. Ke tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, rekan-rekan sekalian, pertama-tama seperti tadi disampaikan oleh Bang Ahmad Kosinudin sebagai koordinator non litigasi kami, dan juga atas restu dari Pak Petrus Celestinus sebagai koordinator litigasi, dan juga Bang Abraham Samad. Hari ini kita bersama-sama dengan para pejuang yang tadi barusan menyelesaikan wajib lapor, saya juga sih, gitu. Nah, bang. Hidup Pak Bahar. Luar biasa. Hidup Pak RM. Hidup Pak Medi.
Untuk dana Sovereign Wealth Fund, saya telah menghimpun semua kekuatan milik negara dalam satu manajemen, satu pengelolaan yang nilainya adalah 1 triliun US dollar. Terus lengkapnya adalah 1040 miliar dolar aset under management. Saudara-saudara, tadinya terpecah-pecah dalam 1040 perusahaan. Bayangkan nggak? Siapa yang bisa manage 1000 perusahaan? Ini akal-akalan. Saya katakan, pimpinan-pimpinan BUMN yang dulu harus bertanggung jawab. Jangan enak-enak kau, siap-siap kau dipanggil kejaksaan. Kan mereka ngejek, Prabowo itu hanya bisa ngomong di podium aja. Oh ya? Ya tunggu aja panggilan. Lu jangan nantang gue lo. Saya hanya takut sama rakyat Indonesia dan Tuhan Maha Besar. Saya hanya takut itu. Oke, sorry. Untuk kondisi kesehatan saudara saat ini bagaimana, terdakwa? Terima kasih yang mulia. Untuk kondisi kesehatan saya siap menghadapi sidang hari ini. Namun atas rekomendasi dokter, saya masih harus melakukan tindakan medis selama 5 hari selain di rumah sakit. Itu informasi yang saya dapatkan dari dokter. Itu saja. Maksudnya akan melakukan atau sudah melakukan ini? Akan. Oh, akan melakukan. Jadi sebelumnya apakah seminggu ini dibantar atau hanya izin berobat saja? Ya, hanya berobat saja. Hanya berobat saja ya, jadi tidak dalam status pembantaran ya? Tidak. Baik. Selanjutnya dari penuntut umum untuk saksi hari ini ada berapa yang siap untuk diperiksa? Yang mulia, hari ini kami memanggil 7 orang saksi. 7 saksi.